Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Sehat? Luar dalam? Sehat? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan anime yang berjudul One Punch Man season pertama, yang bercerita tentang jejak si gundul yang satu ini untuk menjadi pahlawan sejati. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah kota yang sedang diserang oleh monster yang tercipta dari polusi yang dihasilkan oleh manusia. Lalu terlihat sekelompok orang kantoran dari organisasi yang bernama Asosiasi Pahlawan sedang sibuk berusaha untuk mengatasi monster tersebut dengan mengirim dua orang pahlawan. Tapi seperti yang kita lihat, dua-duanya udah terkapar dihajar sama si monster. Di lain tempat terlihat ada seseorang dengan kepala gundul sedang nonton berita tentang munculnya monster, dan dia pun langsung bersiap untuk menuju TKP. Dia ini bernama Saitama, seorang penegak keadilan. Kemudian di saat si monster akan menyerang seorang gadis kecil, Saitama pun dengan cepat langsung menyelamatkan gadis kecil tersebut. Dan saat si monster terus ngoceh tentang manusia harus dimusnahkan karena hanya mencemari bumi, Saitama pun langsung mengalahkannya dengan sekali tinju sampai moncrot. Kita lalu dibawa ke 3 tahun yang lalu di mana Saitama yang masih memiliki rambut bertemu dengan monster kepiting. Namun bukannya lari, Saitama yang putus asa karena baru gagal interview kerja ini pun cuma pasrah. Tapi di luar dugaan, monster kepiting ini membiarkan Saitama pergi. Karena Saitama ini memiliki tatapan kosong seperti dirinya. Dan dia juga kebetulan sedang nyari bocah dengan dagu terbelah mirip biji lato-lato yang udah gambar pentil di dadanya pakai spidol permanen waktu dia lagi tidur. Saat monster kepiting ini udah menemukan bocah yang dicari dan akan menyerangnya, Saitama yang kebetulan lewat pun spontan menyelamatkan bocah tersebut. Karena kalah kuat, Saitama pun kena hajar sama si monster. Tapi kemudian Saitama berhasil mengalahkan si monster kepiting dengan cara menarik matanya menggunakan dasi sampai jeroannya keluar. Setelah kejadian itu, Saitama pun berlatih keras selama 3 tahun sampai jadi botak dan mendapatkan kekuatan yang tidak terkalahkan. Lalu saat Saitama sedang berbelanja di supermarket, muncullah monster raksasa yang menyerang kota dan terlihat ada seseorang yang seperti ilmuwan berada di pundak monster tersebut. Diketahuilah ternyata mereka ini adalah kakak beradik yang ingin jadi yang terkuat di dunia. Si adik dengan ototnya dan si kakak dengan otaknya. Kemudian si kakak ini membuatkan semacam ramuan agar si adik ini bisa mendapatkan kekuatan impiannya. Dan setelah meminumnya, si adik ini pun berubah jadi monster raksasa tanpa busana alias bugil. Saitama yang berada di sekitar situ pun langsung naik ke pundak monster raksasa tersebut. Dan si kakak yang mengetahuinya langsung menyuruh si adik untuk membunuh Saitama yang ada di pundaknya. Tapi si adik yang geblek dan buta arah ini malah mukul ke arah pundak yang salah sampai si kakak koid. Si adik yang marah pun kemudian menyerang Saitama secara membabi melek, membabi buta maksudnya. Dan saat Saitama yang masih baik-baik saja ini menyerang balik, dengan sekali pukulan monster raksasa ini pun langsung tumbang dan menghancurkan kota B yang ada di bawahnya. Oh iya, sekedar info, di dalam anime ini kota-kota yang ada itu dibagi-bagi dari kota A sampai kota Z ya. Lanjut, setelah itu kita diperlihatkan Saitama yang ternyata memiliki suatu masalah, di mana dia merasa jika sepertinya semakin hari emosinya itu semakin menghilang sebagai ganti dari kekuatan yang didapatkannya. Keesokan paginya tiba-tiba saja Saitama diserang segerombolan monster. Dan karena mereka ini cukup kuat, Saitama pun akhirnya bisa merasakan kembali emosi dan perasaan senang saat bertarung. Tapi di saat Saitama akan melawan pemimpin gerombolan monster tersebut, tiba-tiba saja jam waker berbunyi dan itu semua ternyata cuma mimpi.
Kemudian di luar rumahnya tiba-tiba muncul monster seperti yang ada di dalam mimpinya. Dan saat Saitama menghajar pemimpin monster tersebut, anak buahnya pun langsung kabur dan minta maaf karena mereka ini lemah nggak kayak yang ada di dalam mimpi Saitama. Lalu di TV tersiar kabar tentang adanya badai nyamuk dan menghimbau agar warga segera mengungsi dan pergi jika melihat badai nyamuk. Karena makhluk hidup yang dihisap darahnya akan jadi langlit alias tulang sama kulit. Saitama yang sedang santai sambil menyiram bunga pun kemudian diganggu oleh seekor nyamuk. Dan saat dia akan memukul nyamuk tersebut, dia pun gagal sampai gedek sendiri. Di sini terlihat pemuda setengah robot yang bernama Genos sedang memburu badai nyamuk tersebut. Saat semua orang sudah ngungsi, ada satu orang bandel yang malah nyolong rumah dan toko yang kosong. Dan dia pun akhirnya koit setelah darahnya diseruput sampai habis sama segerombolan nyamuk. Genos yang berhasil menemukan monster yang mengendalikan badai nyamuk ini pun kemudian langsung menyerang monster tersebut. Di dalam pertarungan ini Genos kehilangan satu lengannya, dan si monster kehilangan kakinya. Monster nyamuk ini lalu mengerahkan badai nyamuk untuk memberikan darah yang sudah dihisap dari para binatang di hutan pada dirinya, agar dia bisa memulihkan kaki dan juga menambah kekuatannya. Saat monster nyamuk ini sedang transfusi darah, Saitama yang dari tadi nguber nyamuk secara kebetulan sampai di tempat Genos. Genos pun memberitahu Saitama yang dikira penduduk biasa itu untuk segera berlindung dari badai nyamuk. Dan saat Saitama mengajak Genos untuk lari, monster nyamuk yang sudah selesai dapat donor darah ini pun langsung menyerang pakai gerombolan nyamuk. Genos lalu seketika menggunakan kekuatan apinya untuk membakar semua gerombolan nyamuk yang ada, termasuk Saitama yang sampai kehilangan pakaiannya karena kebakar. Bayangin tuh aromanya, bulu bawahnya kebakar soalnya. Setelah monster nyamuk bertambah kuat, Genos pun langsung dihajar, dan menjadi bulan-bulanan sang monster karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Saat sudah putus asa, Genos ini berniat meledakkan diri untuk membunuh monster nyamuk. Tapi tiba-tiba si monster ini kena tabok sampai moncrot sama Saitama. Genos yang terkejut dan kagum dengan kekuatan Saitama ini pun langsung minta untuk jadi muridnya. Dan Saitama tanpa pikir panjang langsung mengiyakan permintaan Genos tersebut. Lalu saat sudah diperbaiki, Genos pun datang ke rumah Saitama untuk menceritakan masa lalu dan alasan dia ingin menjadi kuat. Tapi karena penjelasannya ini terlalu panjang sampai Saitama sumpek dengernya. Intinya Genos ini mau jadi kuat kayak Saitama untuk membasmi kejahatan dan membalas dendam sama robot yang udah membunuh keluarga dan para penduduk di kampungnya. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada monster belalang dan monster lain, temannya dari monster nyamuk, menyerang Saitama. Dan mereka ini ingin membawanya ke markas mereka yang disebut Rumah Evolusi. Tentu saja tanpa basa-basi, Saitama ini pun langsung menghajar mereka sampai koit. Dan saat berhadapan sama pimpinan monster yang datang ini, Saitama dengan santai nyuruh si Raja Singa ini untuk nunggu dia membersihkan bajunya. Baru siap itu mereka bertarung dan Raja Singa ini pun kalah dalam sekejap. Bahkan monster gorila yang dilawan dan dikalahkan Genos, yang awalnya punya suara keren kayak robot ini sampai minta maaf karena ketakutan dan ngaku kalau suaranya itu cuma ecek-ecek supaya kelihatan keren. Monster gorila ini lalu memberitahu Genos dan Saitama kalau dia itu disuruh oleh ilmuwan gila yang sudah melakukan banyak eksperimen pada hewan dan manusia yang bernama Dr. Genus. Intinya Dr. Genus ini tertarik untuk menjadikan tubuh Saitama yang kuat sebagai kelinci percobaan untuk penelitian evolusinya. Karena jika dibiarkan nantinya akan ada monster yang datang lagi. Jadi Saitama dan Genos ini memutuskan untuk mendatangi langsung markas mereka yaitu Rumah Evolusi hari itu juga. Karena besok ada promo cuci gudang di supermarket. Sebelum pergi, Genos ini bertanya sama monster gorila ini apa ada robot selain dirinya di Rumah Evolusi.
karena Genos sedang mencari robot pembunuh keluarganya. Dan ternyata robot yang dicari Genos ini tidak ada di rumah evolusi, karena si gorila inilah robot satu-satunya di sana. Setelah sampai di sana, Genos pun langsung membakar habis gedung rumah evolusi dan hanya menyisakan ruangan fasilitas bawah tanah. Dokter Genus yang panik pun kemudian meminta bantuan sama hasil percobaan terkuatnya yang bernama Asura Kabuto. Walaupun kuat, tapi di sini ceritanya Kabuto ini dikurung karena kondisi mentalnya yang nggak stabil dan suka ngamuk. Saat Saitama dan Genos sedang menelusuri ruangan bawah tanah, tiba-tiba Kabuto dan Dokter Genus yang sudah babak belur dihajar Kabuto pun datang menyerang Genos dan menantang Saitama. Kemudian waktu Saitama dan Kabuto akan bertarung, Genos yang belum menyerah ini tiba-tiba muncul dan menyerang Kabuto. Tapi serangannya nggak mempan. Bahkan tembakan api Genos pun cuma dianggap lilin ulang tahun sama Kabuto. Sampai rambutnya Genos jadi berekile. Lalu saat pertarungan Saitama dan Kabuto dimulai, Kabuto langsung bergerak dengan cepat. Dan saat akan menyerang Saitama, tiba-tiba saja Kabuto mundur karena merasakan ancaman yang sangat berbahaya. Dia pun kemudian bertanya kenapa Saitama bisa jadi sekuat itu. Saitama lalu memberitahu rahasia kekuatannya sama Genos, Kabuto, dan Dokter Genus. Kalau dia itu selalu latihan 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km setiap hari untuk menjadi kuat seperti sekarang. Mereka pun awalnya ragu dengan jawaban Saitama, tapi Saitama menegaskan kalau cuma itulah yang dia lakukan supaya jadi kuat kayak sekarang. Kabuto yang merasa ditipu ini kemudian mengeluarkan semua kekuatannya dan bilang dia ini bakalan ngamuk selama seminggu penuh sampai Sabtu depan. Dan dia pun kemudian langsung menghajar Saitama dengan sekuat tenaga. Saat sedang dihajar ini, Saitama menyadari kalau dia itu salah perhitungan dan udah membuat kesalahan. Tapi kesalahannya itu bukan tentang Kabuto yang ngamuk, tapi karena dia lupa kalau hari ini hari Sabtu yang lagi ada cuci gudang di supermarket. Saitama pun kemudian langsung mengalahkan Kabuto dengan satu pukulan dan langsung teriak histeris karena kelewatan promo cuci gudang. Genos lalu mengingatkan Saitama kalau cuci gudangnya masih terkejar kalau mereka bergerak dengan cepat dari sekarang. Dokter Genus yang terkejut dengan kekuatan Saitama ini pun ingusnya sampai meler karena ketakutan dan memutuskan untuk tobat.